Oke, sebelum kita mulai ada pertanyaan. Baik, kalau nggak ada, kita lanjutkan ya. Ini materi terakhir sesuai dengan di LMS. Ya, jadi intinya setelah UTS itu adalah membahas penerapan aplikasi persamaan Maxwell, terutama di sektor telekomunikasi ya. Jadi di telekomunikasi di sini sudah kita bahas bagaimana gelombang merambat di udara dan gelombang merambat di berbagai bahan ya. Nah, kita lanjutkan nanti untuk mata kuliah berikutnya ya, di elektromagnetika telekomunikasi itu dibahas perambatan gelombang lintas medium. Nah, cuma sebelum ke sana kita akan lihat ada namanya syarat batas ya. Syarat batas itu mengatur bagaimana perilaku gelombang ketika merambat dari satu medium ke medium yang lain. Nah, ini juga kita bisa turunkan dari persamaan Maxwell. Nah, kita lihat dulu bahannya ya, materi syarat batas. Ya, ini syarat batas. Jadi di sini nanti ada syarat batas medan listrik dan ada syarat batas medan magnet. Kemudian diperkenalkan ada istilah komponen tangensial dan komponen normal ya. Oke, saya jelaskan di sini aja. Oke, jadi ini nanti kita akan melihat perbatasan antara dua medium. Ya, jadi di sini nanti kalau misalkan kita ada medium 1, ada medium 2. Nah, medium 1 itu punya karakteristik, katakanlah di sini permitivitas relatif medium 1 dan permeabilitas relatif medium 1. Nah, di medium 2, ya, di sini ada permeabilitas relatif, permitivitas relatif medium 2 dan permeabilitas medium relatif medium 2. Nah, kemudian kita nanti melihat gelombang merambat dari satu medium ke medium yang lain. Jadi ini di sini adalah perbatasan ya. Ini kalau kita lihat tegak lurus terhadap bidang perbatasan ya, ini adalah bidang perbatasan. Nah, yang tegak lurus terhadap bidang perbatasan ya, tegak lurus terhadap bidang perbatasan ini disebut sebagai komponen yang normal ya, normal atau tegak lurus. Ya, jadi AN yaitu adalah vektor yang tegak lurus, bidang perbatasan. Nah, yang sejajar dengan bidang perbatasan, ya ini yang katakan ini yang sejajar dengan bidang perbatasan ini disebut sebagai A tangensial. Jadi yang A tangensial itu adalah vektor yang sejajar ya, vektor yang sejajar dengan bidang perbatasan. Nah, nanti kalau kita mau melihat bagaimana perilaku gelombang ketika merambat dari satu medium ke medium yang lain, kita harus lihat dulu di perbatasan ya. Jadi di sini misalnya kita datang dari medium 1, ya,
Nah, di sini adalah, katakanlah di sini adalah medan listrik medium 1. Ya, kemudian ada katakanlah medan magnet medium 1. Nah, di sini nanti secara umum gelombang itu akan mengalami pembiasan, ya, dibelokkan, ya, bisa mendekati garis normal atau menjauhi garis normal. Ya, jadi ini menjauhi garis normal, ya, bisa juga nanti mendekati garis normal. Katakanlah di sini medan listriknya menjadi E2, ya, medan listrik di medium 2, dan H2, medan magnet di medium 2. Nah, relasinya, ya, seperti yang sudah kita ketahui, ya, medan listrik itu ada rapat flux medan listrik, ya, D, ya, D1, ya, itu berarti di sini adalah ER1 dikalikan dengan E epsilon 0, ya, dikalikan dengan E1, ya. Ya, begitu juga dengan rapat flux magnet di medium 1 sama dengan mu R1 dikalikan dengan mu 0, ya, dikalikan dengan H1. Nah, begitu juga di medium 2. Ya, di medium 2 di sini D2, ya, berarti di sini nanti epsilon R, ya. Epsilon R, ya, epsilon R2, ya, dikalikan dengan epsilon 0 dikalikan dengan E. E-nya adalah E2. Nah, kemudian di sini B2, rapat flux magnet medium 2. Nah, di sini adalah mu R2, ya, mu 0 dikalikan dengan H2. Nah, tugas kita adalah, ya, misalnya diketahui, ya, diketahui misalnya E1 dan H1. Nah, bagaimana menentukan katakanlah E2 dan H2? Nah, ini bagaimana kalau kita ketahui gelombang merambat di medium 1, kemudian dia lintas medium, bagaimana gelombang itu merambat di medium 2. Nah, di sini yang bisa merelasikan antara medium 1 dengan medium 2 itu nanti ada namanya syarat batas. Di perbatasan, ya, syarat batas. Kita harus tahu dulu di syarat batas di sini. Syarat batas itu untuk mengetahui relasi antara medium 1 dengan medium 2. Ya. Nah, jadi nanti untuk mempermudah, ya, ketika kita sebuah vektor, ini katakan ini saya gambar di sini sebuah vektor, di sini katakanlah ini di sini adalah E1. Ya, ini saya gambar. Ini kita bisa uraikan, ya. Kita bisa uraikan. Ya, kalau perbatasannya adalah ini, maka yang sejajar dengan perbatasan ini kita sebut sebagai E1 tangensial. Ya, yang sejajar dengan perbatasan. Yang tegak lurus terhadap perbatasan kita namakan sebagai E1 arah normal. Nah, sehingga E, medan listrik medium 1, itu kita bisa nyatakan sebagai E1 arah normal, ya, ditambah dengan E1 arah tangensial. Ya, ini
penjumlahan vektor biasa. Ini vektor kita bisa uraikan terhadap sejajar dengan bidang perbatasan dan tegak lurus terhadap bidang perbatasan. Maka E1 adalah penjumlahan E1 tangensial dan ditambah dengan E1 normal. Oke, sampai sini ada pertanyaan. Jadi nanti misalnya diketahui bidang perbatasan, ya. Bidang perbatasannya adalah bidang XY misalnya. Ya. Ini bidang perbatasannya adalah XY. Maka yang tegak lurus terhadap bidang perbatasan, ya, berarti dari sini nanti bisa diketahui arah normalnya kemana. Yang tegak lurus terhadap bidang XY adalah AZ, ya. Oke. Nah, yang tangensialnya ya berarti AX dan AY. Jadi misalnya nanti kita punya E1 itu adalah 3AX ya ditambah dengan 4AY ditambah dengan 5AZ misalnya. Maka di sini kita bisa ketahui E1 normal ya, berarti yang normal berarti yang arah AZ. Ya, berarti 5AZ. Yang E1 tangensial, yang tangensial berarti yang XY ya, 3AX plus 4AY. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, E total E1 berarti ya E1 normal ditambah dengan E1 tangensial. Ya, berarti 3AX plus 4AY plus 5AZ. Nah, sekarang bagaimana relasinya antara medium 1 dengan di medium 2? Nah, kita turunkan dari persamaan Maxwell. Sebentar ya. Oke, jadi di sini kita ingat di sini adalah persamaan Maxwell. Ya, kita ingat lagi persamaan Maxwell. Ya, yang kita ingat dari kita nanti turunkan lebih mudah dari persamaan dalam bentuk integral. Ya, Anda ingat dari hukum Gauss, jumlah garis gaya yang menembus suatu permukaan tertutup, garis gaya listrik, ya sama dengan muatan total yang terlingkupi. Ya, kalau ini adalah rapat muatan volume, maka kita integralkan terhadap volume. Ini integral volume. Yang kedua, hukum Gauss tentang medan magnet, ya, jumlah garis gaya yang menembus suatu permukaan tertutup sama dengan 0. Ya. Yang ketiga dari hukum yang ketiga dari Faraday, ya, integral lintasan tertutup dari E.dl lintasan tertutup ya, sama dengan jumlah garis gaya yang menembus persatuan waktu. Yang keempat dari persamaan Maxwell ya, Ampere ya, H.dl. Berarti ini tentang arus. Ya, arus itu ada dua ya, arus yang akibat muatan yang bergerak, rapat muatannya dinyatakan dengan J, dan arus akibat
medan listrik yang berubah terhadap waktu, ya, dt.ds. Nah, ini nanti kita terapkan di perbatasan. Jadi ada syarat medan listrik, ini yang berhubungan dengan medan listrik adalah D dan E, ya. Yang ini berhubungan dengan syarat batas medan listrik. Ya. Kemudian yang magnet yang ini. Ini berhubungan dengan syarat batas medan magnet. Nah, jadi kita terapkan di dalam perbatasan. Ya, jadi kita bahas dulu katakanlah ini syarat batas medan listrik. Ya, jadi ini di perbatasan. Ini medium 1, ya, ini medium 2. Ya, ini berarti di sini arah normalnya. Kemudian katakanlah di sini gelombang datang dari medium 1 menuju medium 2. Ya, menuju medium 2. Nah, tentang medan listrik, ya berarti di sini ada dua syarat yang ini ya. Syarat jumlah garis gaya yang menembus permukaan tertutup, berarti kita harus buat permukaan tertutup. Ya, jadi di perbatasan kita buat permukaan tertutup. Ya, katakanlah kita buat dalam bentuk kubus ya. Nah, ini kita buat permukaan tertutup. Ya, ini di perbatasan. Nah, misalnya di sini kalau kita ingin melihat di perbatasan, ya katakanlah di sini kita ada delta H di perbatasan, ya di perbatasan, ya kita membuat delta H ini mendekati 0. Ya, jadi kalau delta H ini mendekati 0, maka dia tepat persis di perbatasan, di permukaan perbatasan. Nah, di perbatasan nanti yang ini, ya, jadi integral permukaan tertutup d.ds, karena delta H ini mendekati 0, yang ada yang berpengaruh adalah yang bawah dan yang atas. Permukaan yang ada, karena kalau delta H ini mendekati 0, maka permukaan yang di sini, depan, belakang, samping itu mendekati 0. Jadi yang ini kita tinggal bidang yang atas dan bidang yang bawah. Nah, jadi di sini yang ada hanya integral D1 ya. Ya, D1 bidang bawah. Sorry, ini DS. Ya, ini DS bawah. DS bawah. Ya, dan yang atas, tapi yang atas itu karena dia berada di medium 2, maka dia D2.
atas ya. Atas. Ya. Nah, kemudian yang ruas kanan, integral rho V dV, kalau delta H mendekati 0, delta H mendekati 0, maka dV itu akan menjadi ds karena tingginya 0. Kalau tingginya 0 kan volume akan menjadi bidang. Ya, berarti di sini yang integral rho V dV ya, tinggal integral ini rapat muatannya menjadi rapat muatan bidang ya, di sini adalah ds. Nah, kalau kita buat ini permukaan kubus seperti ini, luas atas sama dengan luas bawah ya. Jadi kita bisa nyatakan di sini ds atas sama dengan ds bawah itu sama dengan ds. Nah, berikutnya ds itu adalah vektor ya. Anormalnya ini ke bawah. Kalau yang atas, anormalnya ke atas. Nah, sehingga di sini ya, di sini kalau kita lihat di sini, jadi di sini nanti D1 yang ada yang menembus terhadap bidang ini berarti yang normal ya. Karena kalau yang sejajar dengan bidang ini tidak akan menembus permukaan fluksnya. Jadi D1 arah normal ya, D1 arah normal ya, dikalikan dengan luasnya ya, katakan ini luasnya adalah A ya, dikalikan dengan A ya. Nah, kemudian kalau yang bawah ini kita buat positif, maka yang di atas berlawanan arah ya, berarti di sini adalah minus D2 arah normal ya. Kenapa minus? Karena arah normalnya yang bawah ini ke bawah, yang atas ke atas. Jadi berlawanan arah. Ya, dikalikan dengan luas. Luasnya adalah sama dengan A karena luas tutup bawah sama dengan luas tutup atas. Ya. Sama dengan rho S dikalikan dengan A. Nah, A-nya ini kita bisa coret sehingga nanti syarat batas yang pertama D1 arah normal dikurangi D2 arah normal sama dengan rapat muatan bidang yang ada di perbatasan. Ya, ini syarat batas yang pertama ya, syarat batas medan listrik yang pertama. Nah, syarat batas medan listrik yang kedua, ya, ini yang pertama. Yang kedua kita dapatkan dari persamaan ini. Ya, jadi ini yang pertama. Nah, sama. Jadi dari persamaan Maxwell ini, kalau di sini berarti kita buat lintasan tertutup ya, karena ini DL itu lintasan, ini tertutup. Oke. Jadi ini syarat batas medan listrik. Nah, kita buat syarat batas medan listrik yang kedua ya. Jadi sama kita buat di sini, ini di perbatasan, ya medium berasal dari medium 1 menuju medium 2. Ya, jadi persamaan Maxwell-nya adalah integral lintasan tertutup ya sama dengan ya minus integral ya dB per dot ya dikalikan dengan ds. Nah, ini perbatasannya. Ya. Nah, kita buat lintasan tertutup. Ya, misalnya lintasan tertutup di perbatasannya seperti ini.
Ya, katakanlah di sini adalah lintasan 1, ya, lintasan 2, lintasan 3, ya, lintasan 4. Nah, di perbatasan ini katakanlah ini delta T, ya. Ya, di perbatasan delta T itu mendekati 0. Ya, karena kita buat tepat di perbatasan. Ya, kalau delta T kita buat menjadi 0, maka konsekuensinya di sini adalah L2 dan L4 itu juga mendekati 0. Ya, kalau delta T ini mendekati 0, maka lintasan L2 dan L4 juga mendekati 0. Nah, kemudian kalau delta T ini mendekati 0, ds itu adalah luasan yang ini, ds-nya juga mendekati 0. ds-nya juga akan mendekati 0. Sehingga persamaan ini akan sama dengan 0 yang di sini karena ds-nya mendekati 0. Ya, jadi ini yang ini mendekat sama dengan 0, yang ini delta T mendekati 0, tinggal komponen L1 dan L3. Ya, jadi di sini integral E dl1 ya, ya ditambah integral E dl2. Nah, kemudian kalau kita lihat di sini dari medium 1 menuju medium 2, katakanlah di sini katakanlah ya medium 1 datang gelombang E1, ya di sini adalah E2. Maka ya kalau kita lihat di sini komponen dot itu adalah komponen yang searah. Berarti di sini hasilnya yang ada hanya E yang di bawahnya adalah E1 tangensial ya dikalikan dengan L1. Ya, L1. Ini adalah lintasan 1. Karena kalau perkalian dot ya tidak sejajar atau tegak lurus, yang tegak lurus kan atau yang E arah normalnya akan sama dengan 0 karena perkalian dot. Kemudian karena di sini yang komponen L2 berarti di sini L3 tadi ya. Yang ada hanya L1 dan L3. Maka arahnya berlawanan, maka di sini negatif. E yang ada di sini adalah E2. Nah, jadi E2 arah tangensial dikalikan dengan L3. E2 arah tangensial dikalikan dengan L3 sama dengan 0. Nah, di sini panjang L1 sama dengan panjang L3. Ya, jadi ini kita bisa coret. Sehingga persyaratan medan listriknya E1 arah tangensial minus E2 arah tangensial sama dengan 0. Atau E1 arah tangensial sama dengan E2 arah tangensial. Ini syarat medan listrik. Ya, jadi yang syarat yang pertama adalah D1 arah normal minus D2 arah normal sama dengan rho S. Syarat yang kedua adalah E1 tangensial dan E2 tangensial itu sama. Ini syarat medan listrik. Nah, contoh misalnya, ya ini contoh. Ya, katakanlah medium satunya adalah udara. Ya, medium 2-nya adalah air. Ya, katakanlah di sini ER-nya adalah
80 misalnya ya. Gelombang datang dari medium 1 menuju medium 2. Ya, gelombang datang dari medium 1. Misalnya E1-nya diketahui, ya, katakan di sini 3AX ya plus 4AY plus 5AZ. Oke, kemudian arah normalnya, ya, katakan di sini AN-nya adalah AZ. Nah, tentukan ini untuk medan listrik, ya, D1, E2, dan H2. D2 dulu. Ya, D2. Nah, ini untuk medan listrik dulu ya. Jadi syaratnya tadi ya D1 arah normal dikurangi D2 arah normal sama dengan rho S. Ini syarat pertama. Syarat yang kedua adalah E1 tangensial sama dengan E2 tangensial. Nah, katakanlah ini di perbatasan, ya, rho S di perbatasan 0 misalnya ya. Ya, jadi antara air dan udara itu tidak ada rapat muatan di perbatasan. Ya. Jadi ini kita tinggal uraikan dulu E1 arah normal, ya, itu yang AZ ini adalah E1 arah normal. Ya, karena yang normal ini ke arah yang tegak lurus terhadap bidang adalah AZ, maka yang ini adalah E1 tangensial. Nah, berdasarkan pada syarat batas, E1 tangensial itu sama dengan E2 tangensial. Ya, jadi dari sini kita langsung dapat E2 tangensial berarti 3AX ya tambah 4AY. Nah, ini E2 tangensial. Nah, kita tinggal cari E2 normal supaya kita dapat E2. Nah, jadi di sini D1 itu adalah ER karena ini adalah udara, ya maka tinggal E0 dikalikan dengan E1. Ya, karena di udara ya. Kalau bukan di udara masih dikali ER E0 kalikan E1. Jadi di sini adalah E0 3AX tambah 4AY tambah 5AZ. Ini D1 udah ketemu. D1 ketemu, E2 tangensialnya ketemu. Sekarang kita tinggal cari E2 arah normal. Nah, syarat yang pertama, rho S di sini sama dengan 0. Ya, berarti di sini D1 arah normal minus D2 arah normal sama dengan 0 ya. Artinya D1 arah normal sama dengan D2 arah normal ya, karena rho S sama dengan 0. Dari mana tahu rho S sama dengan 0? Ini ditahu di soal. Nah, kalau kita sudah tahu D1, maka kita bisa cari D2. Ya, jadi di sini yang ini adalah D1 normal, yang ini adalah D2 normal. D1 normal ya. D1 normal. Sorry. Kalau ini adalah D2 normal, ini D2 tangensial ya.
Ya, ini D2 tangensial, D1 tangensial, sorry. Ya, ini adalah D1 tangensial. Jadi kita sudah tahu D1 normal 5 epsilon 0 AZ, maka D2 normal sama dengan D1 normal. D1 normalnya adalah 5 epsilon 0 AZ. 5 epsilon 0 AZ. Ini D2 normalnya. Nah, sekarang kita tinggal cari D2 tangensial. D2 tangensial berarti epsilon R2 epsilon 0 dikalikan dengan E2 tangensial. E2 tangensialnya udah ketemu nih. Berarti di sini ER2-nya adalah 80, 80 E0, E2 tangensialnya adalah ini. 3AX ditambah dengan 4AY. D2 normal sudah ketemu, D2 tangensial sudah ketemu, berarti kita bisa dapatkan D2. Ya, D2 berarti D2 normal ditambah D2 tangensial. Ya, berarti di sini ini. Kalau kita kalikan di sini epsilonnya kita keluarkan, berarti ini adalah 240 AX ditambah 320 AY ya, ditambah 5 AZ. Nah, D2-nya udah ketemu. Berarti D2 ini udah ketemu, D1 juga sudah ketemu, tinggal E2. E2-nya yang tangensial sudah ketemu, tinggal E2 normal. Ya, atau dari sini juga bisa langsung ya. D2 itu adalah ER2 dikalikan dengan epsilon 0 dikalikan dengan E2. Ya, jadi E2-nya pasti ketemu karena D2-nya udah ketemu. Berarti E2 berarti D2 dibagi dengan ER2. ER2-nya adalah 80 epsilon 0. Ya, atau ya ini tinggal ini 3 ini kita bagi 80 berarti di sini adalah 3AX ditambah 4AY ya ditambah 5/80 AZ. Ya, ini E2-nya. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Ya, jadi di sini D2-nya udah ketemu. Ya. D1 ketemu, D2 ketemu. Ya, E2-nya udah ketemu. Ada pertanyaan?
Oke, ini untuk yang medan listrik ya. Nah, untuk yang medan magnet nanti sama. Ya, dari kalau yang medan magnet ini syarat 2 ini. Ini untuk medan listrik. Nah, sekarang kita coba syarat untuk medan magnet ya. Syarat batas untuk medan magnet. Ya, jadi yang pertama diambil dari hukum Gauss. Jadi di sini karena ini integral permukaan tertutup, maka kita harus buat di perbatasan sama seperti tadi. Di perbatasan ya kita buat suatu permukaan tertutup ya. Yang gampang adalah tadi ini kubus. Ini di perbatasan. Ya, nanti dibuat di sini delta H mendekati 0 ya. Jadi di perbatasan delta H mendekati 0 sehingga permukaan yang ada hanya atas dan bawah. Ya. Nah, sehingga tinggal di sini nanti tinggal integral misalnya dari gelombang datang dari medium 1 ke medium 2 ya, B1 ds bawah ditambah dengan B2 karena dia ada di perbatasan di atas berarti B2 ds tinggal yang atas sama dengan 0. Ini nanti hasilnya adalah B1 normal ya, dikalikan dengan luas katakanlah A minus B2 normal dikalikan dengan A sama dengan 0. Sehingga di sini hasilnya adalah B1 normal sama dengan B2 normal. Ini syarat batas medan magnet yang pertama. Nah, yang kedua itu diambil dari magnet ya, berarti di sini adalah integral lintasan tertutup H.dl sama dengan integral J.ds ya ditambah integral d per dt. Nah, karena ini adalah lintasan tertutup ya, maka kita buat suatu lintasan ya. Lintasan tertutup. Ya, misalnya di sini lintasan tertutupnya tadi seperti ini. Ini L1, L2, L3, L4. Nah, ini kita buat delta T-nya menuju 0. Ya, tadi di perbatasan delta T menuju 0. Nah, yang ada berarti hanya ada L1 dan L3 ada. Nah, yang L2, L4 sama dengan 0 karena delta T-nya menuju 0. Nah, kalau delta T menuju 0, ya, ini jumlah garis gaya yang menembus permukaan ini akan sama dengan 0. Karena luasannya sama dengan 0. Kemudian yang ini tinggal rapat muatan, rapat arus permukaan saja. Ini JS. Nah, kemudian H1 arah tangensial kalikan L1. Ya, jadi di sini. Ya, jadi nanti hasilnya adalah karena ini menyangkut H, maka di sini H1 tangensial ya dikalikan dengan L1 ya. Arahnya yang kedua adalah H2 tangensial L3
sama dengan ya C-nya ini karena ini ds mendekati 0 ya, maka di sini nanti ini menjadi rapat muatan garis ya. Karena ds-nya ini sama dengan 0 menuju 0. Ya, jadi di sini akan sama dengan untuk ds mendekati 0. Di sini ds dikalikan dengan L gitu ya. Nah, L-nya ini sama karena panjangnya ini sama. Ya, maka di sini H1 tangensial minus H2 tangensial sama dengan JS. Ini syarat batas untuk medan magnet. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Nah, contoh soalnya juga mirip dengan yang medan listrik ya. Kira-kira soalnya seperti ini. Oke, ada pertanyaan? Belum, Pak. Ya, silakan di buku yang SKAUM kemarin juga banyak contoh-contoh soal ya. Baik, kalau nggak ada, kuliah sampai di sini. Silakan lanjutkan di LMS ya. Di LMS nanti tugas-tugasnya nanti saya kasih link untuk dikumpulkan ya.